Halo semua, di sini saya akan ngebahas tentang basic terlebih dahulu. Nah, yang pertama kita akan mengenal arah tren. Nah, untuk teman-teman yang belum paham tren itu apa, nah tren ini adalah bagian dari sebuah arah market gitu. Nah, tren ini terbagi menjadi 3 bagian teman-teman. Nah, tren itu ada yang namanya tren sedang turun, sedang naik, atau sideways, dimana tren sedang turun itu tren sedang mengalami penurunan, sedangkan naik harga atau market itu mengalami kenaikan. Untuk sideways adalah harga dimana ketika market itu tidak tahu kapan jelas arahnya itu seperti apa gitu teman-teman. Nah, terus mengapa kita harus memahami tren terlebih dahulu? Nah, di sini ada 3 poin utama. Yang pertama itu adalah agar memahami pergerakan harga. Nah, jadi supaya teman-teman paham itu, kita untuk paham nih harga itu seperti apa. Dan kedua, mengenal arah sesungguhnya mau kemana. Nah, ini yang menjadi poin utama teman-teman. Arah itu sebenarnya mau kemana sih? Naik apa turun gitu. Dan juga teman-teman akan mendapatkan sudut pandang yang lebih tajam terhadap sebuah market. Nah, lalu kita langsung next. Nah, pahami hal-hal berikut nih teman-teman. Harga tidak bergerak dalam bentuk vertikal, di mana harga itu pasti ada zigzagnya juga. Nah, harga itu biasanya bergerak karena adanya liquidity yang menyebabkan harga itu bergerak. Dan ini kenapa harga tidak selalu selamanya bergerak ke satu arah saja. Nah, di sini karena banyak sekali faktor utama gitu teman-teman. Dan juga ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Nah, di sini juga saya mencatatkan 3 poin penting atau utama lah dalam sebuah market gitu. Kenapa harga tidak selalu selamanya bergerak ke satu arah saja? Jika harga bergerak hanya ke satu arah saja, berarti kan harga hanya akan naik terus gitu. Tidak ada penurunan, tetapi kan market itu selalu ada yang namanya penurunan gitu. Nah, di sini karena adanya supply dan demand yang mempengaruhi. Nah, supply dan demand ini adalah faktor penawaran dan permintaan. Jadi setiap harga yang ketemu antara permintaan dan penawaran itu akan menjadi faktor utama yang menyebabkan harga itu bergerak. Terus juga faktor makroekonomi yang menjadi penentu arah market. Nah, selain dari technical analysis, kita juga membaca dari segi fundamental makroekonomi, di mana berita-berita terkait dengan geopolitik, terus peperangan atau hal lainnya. Nah, seperti yang tadi, dan juga adanya liquidity seperti menyebabkan harga itu bergerak. Nah, jadi harga itu bergerak karena ada liquidity teman-teman. Nah, liquidity ini nanti saya akan bahas di pertemuan berikutnya. Nah, liquidity ini yang menyebabkan harga itu menjadikan landasan utama, dan harga itu akan selalu bergerak ketika ada liquidity teman-teman. Ini yang paling penting banget untuk teman-teman pahami. Nanti di next kita akan bahas gitu. Lalu, nah di sini sesuai dengan yang tadi saya bilang bahwa arah tren itu bukan vertikal, yang artinya bergerak seperti lurus saja gitu, seperti anak panah ini teman-teman. Dan harga itu pasti akan ada zigzagnya. Nah, harga yang benar itu seperti ini teman-teman. Ketika tren naik, dia akan membuat zigzag. Teman-teman bisa melihat bahwa harga sedang zigzag, naik, turun, naik, turun, naik, ya kan? Lalu sini untuk turun juga. Nah, tren turun tuh juga sama, dia berbentuk zigzag. Tidak harga itu tidak berbentuk dalam vertikal teman-teman. Dan nah, menjadi pertanyaan itu, kapan sih tren itu berlanjut naik atau turun? Nah, untuk teman-teman pahami ya, ketika kapan tren itu lanjut turun atau naik. Nah, sini ada poin-poin utama. Nah, jika tren terus membuat higher high atau HH dan higher low atau low terus menerus. Jadi ketika harga membuat higher high terus secara terus menerus, itu akan menjadikan harga itu bergerak begitu kencang teman-teman, akan melanjutkan kenaikan. Nah, ini untuk contoh tren naik ya.
higher high itu untuk tren naik dan higher low. Jadi ketika harga membuat higher low dan higher high secara terus menerus, nah tren itu dipastikan akan sangat kuat untuk tetap melanjutkan kenaikan. Nah, untuk teman-teman bisa melihat bahwa di situ ada low, high, higher low. Nah, low, higher high, higher low itu dimana higher low itu kalau teman-teman lihat di low-nya, nah kan harga higher low itu tidak lebih rendah gitu ketika turun, ketika koreksi. Nah, itu menjadikan patokan sebuah, nah ini tren harga masih kencang gitu. Dan ketika harga membuat higher high dan melebihi high sebelumnya, nah itu dinamakan harga masih terus menerus untuk lanjut naik gitu teman-teman. Jadi ketika harga membuat low, high, higher low, dan dia akan membuat higher high. Dan ketika dia turun lagi tidak lebih rendah dari low sebelumnya atau higher low sebelumnya, dan dia turun, nah berarti dia akan membuat higher low lagi. Dan ketika dia naik lagi menembus higher high-nya, dia akan namanya tetap higher high. Begitu juga selanjutnya teman-teman. Nah ini untuk tren turun ya. Kalau tren turun itu ketika teman-teman melihat dari low, high, nah dan ketika low yang sebelumnya itu ditembus atau low yang akan selanjutnya itu akan turun lebih dalam, nah itu menamakan lower low. Ketika harga membuat low, high, lower low, lower high gitu. Nah, kenapa sih dinamakan lower high gitu? Karena lower high itu ketika harga balik ke atas itu tidak melebihi dari high-nya gitu teman-teman. Teman-teman lihat ya. Nah, teman-teman bisa melihat di sini. Ini low, ini high, ini low, lower low. Nah, ini kenapa namakan lower low? Ketika harga lower low ini berhasil nembus nih, ya kan, dari harga sebelumnya. Jadi kita buat low, high, lower low. Nah, ketika dia balik ke atas dinamakan lower high karena harga ini tidak berhasil nembus high yang sebelumnya teman-teman. Dan begitu juga selanjutnya ketika dia membuat low lagi dan low yang ini ditembus atau low ini lebih rendah nih teman-teman, nah ini dinamakan lower low. Dan ketika harga balik lagi tidak melebihi high sebelumnya, maka dinamakan lower high. Dan begitu juga selanjutnya teman-teman. Nah, kalau di sini ada kapan sih tren itu berubah arah? Nah, kapan sih tren naik jadi turun dan tren turun jadi naik? Nah, ini nih kita bahas. Nah, contoh untuk tren naik jadi turun. Ketika harga high atau terakhir yang di break atau ditembus. Nah, harga wajib di break oleh displacement candle atau candle body. Nah, teman-teman ketika ya teman-teman bisa melihat di harga sini ketika dia membuat low, high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, dan juga membuat higher high terakhir. Dan ketika turun harga itu melebihi dari higher low-nya, maka ketika itu lebih rendah harga yang ada tulisan MSS nih, nah itu ketika higher low ini ditembus dan dia membuat lower low, ketika harga naik ke atas ya teman-teman ya, dan dia itu hanya membuat lower high karena sudah valid ya teman-teman. Harga low sebelumnya itu ditembus, higher low sebelumnya itu ditembus, ketika dia naik, nah itu namanya lower high, dan dia turun lagi membuat lower low. Nah di sini kita akan ada peluang opportunity untuk ambil posisi sell gitu teman-teman. Dan begitu juga selanjutnya nih yang tadinya trennya turun jadi naik, kapan sih teman-teman? Nah teman-teman bisa melihat ya bahwa ketika sama aja sebenarnya ya, ketika high atau low sebelumnya itu ditembus ya, dan juga harga wajib di break oleh displacement candle atau candle bodinya itu besar, bukan ekor yang besar. Nanti mungkin di next pertemuan akan saya bahas teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya bahwa ketika harga itu nih, kalau teman-teman lihat dari harga yang garis MSS ya, ketika nih dia membuat lower low
membuat membuat overlow lagi. Ketika lower high ini ditembus, maka namanya adalah higher high, ya kan. Ini adalah high terakhir yang melakukan penurunan juga, dan harga itu high terakhir yang mendorong harga untuk di break gitu teman-teman. Jadi ketika harga turun di pullback, maka dia akan membuat higher low. Nah, higher low ini kita untuk posisi entry buy. Dan ketika kita buy, maka targetnya adalah di higher high-nya. Dan begitu harga ditembus lagi higher high-nya dan membuat higher high baru, maka ketika dia turun mengambil koreksi, itu disebut dengan higher low. Dan begitu juga selanjutnya teman-teman akan membuat higher high lagi. Nah, jadi kesimpulannya apa teman-teman? Nah, kesimpulannya adalah pentingnya mengenal arah tren. Nah, berarti teman-teman harus memahami nih bahwa higher high, higher low, lower high itu sangat penting ya untuk kita memahami suatu arah tren. Kapan itu tren berubah, kapan itu tren tetap lanjut kenaikan. Nah, ini kenapa harga itu bisa bergerak. Nah, ya kan. Nah, kesimpulannya kenapa harga itu bisa bergerak, karena penting teman-teman, karena tadi adanya supply dan demand, adanya liquidity dan sebagainya gitu. Dan terus, nah ini pentingnya coding yang tadi saya paham tuh, yang tadi saya bilang maksudnya. Ketika harga membuat higher high, higher low, lower high, lower low. Nah, coding itu adalah memahami struktur market gitu, yang tadi higher high, higher low gitu. Nah, jadi dalam sebuah trading bahwa teman-teman harus memahami basicnya terlebih dahulu. Nah, arah trennya terlebih dahulu, higher high, higher low. Nah, karena kalau teman-teman sudah paham dengan basic ini ya atau struktur ini, ketika teman-teman nanti terjun langsung ke market, nah itu teman-teman akan mudah, mata teman-teman akan lebih paham dan mudah mengenali suatu pergerakan harga. Nah, karena kan harga itu kan kita tidak bisa memprediksi 100%, tetapi ada algoritma yang sudah menjadikan probabilitas, ya kan? Karena sudah adanya data acuan, nah sehingga kita menjadikan acuan itu sebagai probabilitas atau kemungkinannya, keberhasilannya itu berapa persen, teman-teman. Mungkin itu aja yang saya bisa sampaikan teman-teman. Mungkin kalau nanti jika ada yang ingin ditanyakan atau materinya kurang jelas, nanti di next pertemuan saya akan buatkan lagi videonya melalui via Zoom, ataupun nanti teman-teman bisa lah chat saya atau DM saya di Telegram atau di IG, bang saya kurang paham bang itu gimana gitu. Dan untuk teman-teman siapa yang setuju kalau saya tuh bikin YouTube, sebenarnya saya udah ada YouTube teman-teman, sudah ada materi-materi yang sudah saya bahas, nanti saya akan masukkan saja atau saya record saja ke YouTube. Nah, tinggal saya edit, upload. Nah, nanti mungkin teman-teman akan lebih paham gitu untuk terkait dengan sebuah materi ini. Karena saya benar-benar kagak ada kepentingan apapun ya teman-teman ya. Jadi semoga teman-teman dapat memahami, dapat bisa mengikuti, dan di next pertemuannya kita akan bahas struktur palit menggunakan langsung dari market realnya. Nah, dari materi ini nanti saya akan gunakan grafik dari market langsung teman-teman.